Welcome back to Chop Tatsu. Di video kali ini, kami akan menceritakan alur movie VC Next Kamen Rider Gabu yang berjudul Kamen Rider Gabu Guilty Part 5. Movie ini menceritakan tentang setelah pertempuran para Kamen Rider berakhir dan Dark Snakes lenyap dari dunia, waktu pun berlalu. Happy Pare memberikan pekerjaan bagi para Granut yang masih tinggal di dunia manusia. Dan seharusnya, proses menuju perdamaian dan saling memahami antara manusia dan Granut perlahan-lahan mulai terwujud. Suatu hari, Hanto mengunjungi klinik Karifuji bersama beberapa gadis yang ia temui dalam kondisi terluka. Klinik itu adalah rumah sakit gelap yang menangani orang-orang dengan keadaan khusus yang tidak bisa pergi ke rumah sakit biasa. Keterampilan Dr. Kato Karifuji pun tidak diragukan lagi dapat diandalkan. Karena penasaran dengan kehidupan sehari-hari para gadis yang sedang menjalani perawatan, Hanto diam-diam mengikuti mereka dan terkejut karena menemukan bahwa Lizel termasuk di antara mereka. Setelah kehilangan ayahnya dan ditinggalkan di dunia manusia, kini Lizel tampak menjadi semacam pengawal bagi para gadis berandalan. Selain itu, Hanto juga tertarik pada seorang pemuda yang ada di kelompok tersebut dan memutuskan untuk menyelidikinya. Identitas asli pemuda itu ternyata adalah seorang Granut, dan sepertinya ia tengah berencana mengembalikan peredaran Dark Snakes. Lebih jauh lagi, Izik, seorang Granut yang menyimpan dendam terhadap Boka, juga muncul. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Pada suatu hari, seekor Granut misterius muncul di perusahaan Stomek untuk mencari Boka Zeldak. Namun tak menemukannya di sana, ia pun lantas murka, hingga akhirnya ia menemukan pintu portal ke dunia manusia. Curiga Boka berada di dunia manusia, ia pun memutuskan untuk masuk dan mencarinya ke sana. Sementara itu, pada malam hari, Hanto merasakan sakit perut yang luar biasa, di mana hal itu merupakan efek samping dari penanaman organ Granut yang ditanamkan di tubuhnya oleh Suga. Meski ia sebenarnya telah menyadari hal tersebut, namun Hanto tak ingin menerima kenyataan itu. Pada pagi harinya di Happy Pare, Sachika memberikan batu cemilan untuk Granut yang bekerja padanya sebagai imbalan. Terungkap bahwa kini Sachika dan Shoma membantu para Granut yang tinggal di dunia itu dan tak memangsa manusia agar mereka bisa bertahan hidup dan bekerja di dunia manusia. Karena mereka berharap kedua ras tersebut dapat hidup berdampingan satu sama lain. Namun di percakapan itu, Sachika menanyakan keberadaan rekan gadis itu yang bernama Kawa, sebab sebelumnya ia berjanji akan ke Happy Pare untuk bekerja. Namun kenyataannya Kawa tak kunjung datang ke sana, bahkan tak bisa dihubungi. Karena gadis itu juga tak tahu keberadaannya, akhirnya Shoma menawarkan diri untuk mencarinya. Di sisi berbeda, saat Hanto berencana untuk makan siang, tiba-tiba ia mendengar pertengkaran sekelompok remaja berandalan, dan ketika melihat salah satu kelompok sudah terluka, maka akhirnya Hanto membantu gadis berandalan di sana mengusir kelompok pria yang ingin menyakiti mereka. Setelah pemuda berandalan pergi, Hanto menawarkan gadis yang terluka untuk ke rumah sakit. Sayangnya gadis itu menolak sebab mereka mengaku tak punya uang. Karena itu mereka akan ke klinik Dr. Kato untuk berobat. Karena penasaran dan khawatir pada mereka, maka Hanto lantas mengantarkannya. Sesampainya di sana, Hanto terkejut ada seorang pria yang membayar biaya pengobatannya dengan uang yang banyak. Namun perawat bernama Sawamura berkata bahwa berkat orang seperti itulah orang-orang yang tak punya uang bisa terbantu di klinik itu. Terungkap bahwa ternyata klinik itu ilegal, namun mereka tak mematok harga kepada orang-orang yang berobat di sana. Meski penampilan Dr. Kato terlihat seperti anggota gangster, namun Sawamura sangat mengagumi kemampuannya sebagai seorang dokter. Walau begitu, Hanto tetap menaruh curiga pada klinik tersebut. Tak diduga, ternyata dua gadis berandalan sebelumnya sudah akrab dengan Sawamura dan klinik tersebut, sehingga mereka menanyakan keberadaan rekan mereka yang bernama Haruna kepada Sawamura. Sebab diketahui ternyata Haruna sudah tidak pulang dan berkumpul ke markas mereka akhir-akhir ini. Namun karena Sawamura juga tak tahu keberadaannya, maka ia hanya bisa mendoakan agar Haruna segera pulang. Saat akan pulang, Dr. Kato yang tak sengaja melihat Hanto terkejut, karena ia merasa Hanto tampak pucat. Sehingga ia menduga Hanto sedang menderita suatu penyakit.
Namun sayangnya di sana Hanto tak mengaku dan merasa dirinya baik-baik saja. Dan karena masih penasaran pada dua gadis berandalan sebelumnya, diam-diam Hanto akhirnya mengikuti mereka lagi ke markas kelompok mereka. Dan sesampainya di sana, Hanto terkejut karena ternyata Lizelle berada di sana bersama gadis-gadis itu. Sehingga ia khawatir gadis-gadis itu akan dijadikan Dark Snakes olehnya. Lalu saat melihat seorang pria berada di antara gadis-gadis itu, maka Hanto pun semakin curiga pria itulah yang menjadi penyebab hilangnya Haruna, rekan mereka. Ketika pria itu beranjak pergi, Hanto pun lantas mengikutinya secara diam-diam, sehingga Lizelle tak sengaja melihat keberadaannya. Sementara itu Shoma yang sampai di kediaman Kawa, menemukan petunjuk dari secarit kertas yang ditinggalkan Kawa di sana, di mana Kawa ternyata pergi ke jembatan penyeberangan Kurihama di kota Masora. Tak ingin buang waktu, Shoma pun lantas mencarinya sesuai pesan di surat tersebut. Sesampainya di lokasi, Shoma dan Hanto tak sengaja bertemu dan melihat Kawa yang ternyata sudah janjian dengan pria yang dicurigai Hanto, yang ternyata bernama Guguna. Saat mendengar percakapan keduanya, akhirnya terungkap bahwa Kawa dan Guguna berencana membuat Dark Snake lagi seperti yang dilakukan perusahaan Stomach dahulu. Guguna mengaku bahwa ia akhirnya menemukan rekan kerja yang seorang manusia dan bisa mewujudkan hal itu. Demi kerjasama itu, Guguna harus menangkap Kawa yang seekor granut untuk diserahkan kepada rekannya itu. Beruntungnya, sebelum Guguna melancarkan aksinya, Hanto dan Shoma berhasil mengagalkan granut itu. Di sana, awalnya Hanto mengungkap Guguna bersama Lizelle berencana menangkap manusia untuk menjadikan mereka Dark Snake, sehingga pernyataan itu membuat Shoma terkejut. Namun, pernyataan itu langsung dibantah oleh Guguna. Karena di sana Guguna hanya memanfaatkan Lizelle yang dipercaya para gadis sebagai media untuk mengumpulkan manusia. Saat manusia itu sudah terkumpul, maka Guguna akan menangkap mereka dan menjadikannya Dark Snake. Lizelle yang diam-diam mengikuti Hanto sebelumnya tak sengaja mendengar percakapan mereka itu. Sehingga dari sana, ia akhirnya sadar bahwa dirinya hanya dimanfaatkan oleh rekannya sendiri. Padahal Lizelle tak pernah punya niat untuk menciptakan Dark Snake lagi. Guguna berani bertindak demikian pada Lizelle sebab Boka sudah tak ada, sehingga ia menganggap Lizelle yang sekarang tak lebih dari sekedar granut menyedihkan yang tak berharga. Mendengar pernyataan dari monster itu, Hanto yang sempat berprasangka buruk pada Lizelle akhirnya tersadar bahwa gadis granut itu tak lagi sejahat yang ia pikirkan. Dan ketika Shoma akan memulai pertarungan, di saat yang sama seekor granut muncul. Dan ternyata granut itu adalah monster yang sebelumnya berada di perusahaan Stomach untuk mencari Boka. Namun setelah ia tahu Boka telah tewas, monster bernama Izik Pluto itu lantas tak terima atas kematiannya. Sebab usahanya selama ini berarti sia-sia saja. Diketahui Izik ternyata merupakan anak dari granut yang pernah dibunuh oleh Boka, di mana organ dari jasad ayahnya juga pernah ditanamkan ke tubuh Suga yang telah tewas oleh Nyelf atas perintah Presiden Granut itu. Dan karena Boka telah tewas, maka mau tak mau Izik akan membalaskan dendam ayahnya kepada Lizelle. Mendengar hal itu, Shoma dan Hanto pun henshin untuk mencegahnya. Namun Guguna malah berencana memanfaatkan Izik dan menjadikannya sekutu agar rencananya berjalan sesuai rencananya. Lalu ketika Dabu dan Valen terdesak, maka mereka akhirnya memutuskan untuk mundur terlebih dahulu. Setelahnya, di tempat berbeda, Kawa pun menyesal dan akhirnya meminta maaf pada Shoma atas kesalahannya. Beruntungnya, Shoma mau memaafkannya dan membiarkannya pergi. Sementara di sisi berbeda, Lizelle ditraktir oleh Hanto Choco Parfait, karena sebelumnya Hanto tahu Lizelle penasaran dengan cerita teman-temannya terkait cemilan tersebut. Namun sayangnya di sana Lizelle malah tak terima telah ditolong oleh pembunuh ayahnya. Karena itu ia pun lantas pergi dari sana. Melihat sikapnya, di sisi lain Hanto merasa bersalah pada Lizelle. Namun Shoma yang mengetahuinya memaklumi sikap Lizelle itu. Meski begitu, ia merasa mereka tak boleh menyerah dan mengulang kesedihan yang sama. Karena Choco Parfait sebelumnya tak dimakan Lizelle, maka akhirnya Shoma memakannya hingga Gochizo Choco Rapa terlahir. Ketika kembali ke markasnya, para gadis rekan-rekan Lizelle khawatir dengan Lizelle setelah Haruna menghilang tanpa jejak. Namun di satu sisi, Lizelle merasa tak bisa lagi bersama mereka sebab dirinya kini diincar oleh Izik. Akan tetapi di sisi lain, Lizelle juga khawatir pada keselamatan para gadis itu. Tak lama kemudian, Shoma dan Hanto kembali muncul.
Mereka sadar bahwa Lisel khawatir pada gadis-gadis itu. Karena itu, mereka lantas mengenalkannya pada Sachika agar Lisel tak merasa kesepian. Sementara Shoma dan Hanto berjanji padanya akan menjaga keselamatan teman-temannya selagi Lisel tak ada bersama mereka. Selagi Lisel pergi bersama Sachika, Shoma dan Hanto membagi tugas, di mana Hanto menjaga gadis-gadis itu, sementara Shoma akan menyelidiki Guguna dan rekan manusia yang sebelumnya ia katakan. Di tempat lain, Guguna ternyata menemui Izik dan mengajaknya bekerja sama menangkap Lisel. Sebab Guguna berencana memberikannya pada teman manusianya yang memiliki selera unik, yaitu suka memakan granut. Sebagai gantinya, orang tersebut akan membantunya menciptakan Dark Snack. Mendengar rencana itu, Izik pun setuju, karena ia ingin membuat Lisel menderita dan tewas secara tragis. Sementara itu, Hanto yang menaruh percaya pada klinik Dr. Kato sebelumnya, akhirnya memilih menitipkan para gadis pada Sawamura. Ternyata di sana Hanto telah menceritakan pada mereka bahwa alasan mereka diungsikan ke sana karena Guguna berencana menjual mereka semua. Setelahnya, Hanto berterima kasih pada Dr. Kato telah mengizinkan para gadis itu tinggal di sana untuk sementara. Namun melihat respon Dr. Kato yang cuek, Hanto pun mulai ragu mempercayakan mereka di sana. Dan saat melihat sekeliling, ia dikejutkan oleh organ granut yang disimpan oleh dokter itu. Di saat yang sama, nyeri dadanya kumat dan membuat Hanto jatuh tak kesadaran diri. Sementara itu, Lisel yang sedang bersama Sachika diajak ke toko batu. Di sana, Sachika sadar Lisel yang merupakan anak presiden tak biasa memakan batu-batu biasa, layaknya yang dimakan Lakya. Maka dari itu akhirnya ia membelikan gadis itu batu berkualitas yang memiliki harga cukup menguras kantongnya. Kembali ke klinik Dr. Kato, di sana Hanto yang sebelumnya pingsan akhirnya tersadar. Tanpa ia sadari, selama pingsan Dr. Kato telah melakukan beberapa pemeriksaan terhadapnya. Dan dari sana ia akhirnya tahu kalau penyebab sakit yang Hanto derita adalah organ granut yang ditanamkan di tubuhnya. Sementara Dr. Kato sendiri bercerita bahwa ia menyimpan organ granut yang sama untuk penelitiannya. Ia mengaku mendapatkan organ itu dari pasiennya yang telah meninggal, di mana awalnya ia kira orang tersebut adalah manusia. Namun, karena tak mengerti anatomi para granut pasiennya itu akhirnya meninggal. Untuk mengantisipasi kasus yang sama, maka akhirnya Dr. Kato memutuskan menyimpan organ pasien itu untuk diteliti, agar ia bisa menyelamatkan granut lain. Setelah mendengar cerita dokter itu, akhirnya Hanto juga menceritakan dari mana ia mendapatkan organ granut di tubuhnya itu. Di sisi lain, Lisel akhirnya memakan batu yang dibelikan Sachika sebelumnya. Di sana kedekatan Lisel dan Sachika pun mulai tumbuh. Terlebih lagi setelah mengetahui Lisel ternyata mulai menyukai dunia itu dan tak berniat lagi menyerang dunia itu, sebab ia sudah tak punya tempat untuk kembali. Setelah tahu alasan Hanto memasang organ granut ke tubuhnya, Dr. Kato memperingatkannya bahwa jika terus dibiarkan maka Hanto akan tewas sewaktu-waktu. Dan untuk mengantisipasi bahaya itu, satu-satunya cara adalah untuk mengangkat organ itu dari tubuhnya. Mendengar hal itu, Hanto pun berpikir keras, sebab di satu sisi ia butuh organ tersebut agar bisa bertarung sebagai Kamen Rider. Namun Dr. Kato menepis alasan itu, sebab kenyataannya Kamen Rider bukan hanya Hanto seorang. Untuk itu, Dr. Kato memintanya mempertimbangkan lagi keputusan untuk mengangkat organ tersebut demi keselamatannya sendiri. Mendengar ucapan itu, Hanto lantas teringat pada nasihat Soji. Selain itu, Dr. Kato juga menegaskan bahwa jika ia mati, maka ia bahkan tak akan bisa menyelamatkan orang lain, apalagi menjadi Kamen Rider. Di perjalanan pulang, Lisel mengaku sangat rindu pada keluarganya dan merasa ingin pulang ke dunia granut, meski sebenarnya kedua orang tuanya sudah tak ada. Tak ingin gadis itu sedih, Sachika lantas teringat tentang Izik yang datang ke dunia itu dari dunia granut, sehingga ia yakin berarti ada pintu menuju ke sana untuk Lisel bisa pulang. Karena itu Sachika lantas mengajak Lisel untuk mencarinya sampai ketemu. Sementara itu di perjalanan mencari Guguna, Shoma akhirnya tiba di klinik Dr. Kato. Dan di sana ia terkejut saat melihat Hanto akan menjalani operasi pengangkatan organ granutnya. Dr. Kato pun memberitahukan alasan Hanto harus menjalani operasi itu. Sementara itu Shoma juga menjelaskan alasannya sampai ke sana. Ternyata dari informasi beberapa Gochiso manusia yang bekerja sama dengan Guguna berada di klinik tersebut. Mendengar hal itu, Dr. Kato langsung mengecek keberadaan perawatnya Sawamura.
Sesuai dugaannya, manusia yang Shoma maksud ternyata perawatnya sendiri. Bahkan di sana Sawamura telah menculik gadis-gadis gelandangan yang sebelumnya dibawa oleh Hanto. Sesuai dugaannya, di tempat lain Sawamura ternyata membawa gadis-gadis itu ke tempat Guguna untuk menjadikan mereka Hitopres. Setelahnya Guguna meminta Sawamura melanjutkan penelitian penciptaan Dark Snake-nya. Sebaliknya, Sawamura juga menagih janji Guguna yang ingin memberikan daging granut kualitas premium padanya. Sementara itu, Sachika mencoba mencari pintu dunia granut berbekal informasi di sosial media dan followernya. Meski beberapa kali gagal dan hampir membuat Lisel putus asa, namun Sachika tak menyerah dan terus meyakinkan gadis itu bahwa mereka pasti akan menemukannya. Sesuai dugaannya, setelah mencari kesana kemari, akhirnya perjuangan Sachika dan Lisel membuahkan hasil. Namun sayangnya Izik terlanjur muncul dan berhasil mengalahkan Lisel, lalu ia lantas menculiknya untuk diserahkan kepada Guguna dan Sawamura. Melihat hal itu, Sachika pun langsung menghubungi Shoma untuk meminta bantuannya. Sementara Sachika sendiri yang sudah tahu keberadaan pintu itu, berencana mencari Lakia ke sana. Tak berselang lama, Gochizo yang berpatroli akhirnya menemukan lokasi Guguna berada dan langsung memberitahukannya pada Shoma bahwa gadis-gadis tersebut sudah diubah menjadi Hitopres. Saat Shoma akan pergi, Hanto pun ingin ikut. Namun Shoma melarangnya dan meminta Hanto fokus pada operasi yang akan ia lakukan demi keselamatannya. Sementara itu, tak berselang lama, Lisel akhirnya berhasil dibawa oleh Izik ke hadapan Sawamura untuk dieksekusi. Di sana Lisel terkejut saat mengetahui bahwa ada manusia aneh yang tertarik untuk memakan granut seperti dirinya. Namun sebelum tindakan itu dilakukan, akhirnya Shoma tiba di sana tepat waktu. Sayangnya misi penyelamatan itu tak berjalan mulus, sebab Shoma harus menghadapi kedua granut di sana terlebih dahulu. Di pertarungan mereka itu, awalnya Izik berhasil dibuat terpojok oleh kekuatan Master dan Overgabu. Namun keadaan berbalik saat Guguna turun tangan membantu Izik, sehingga hal itu cukup membuat Shoma khawatir. Di saat yang tepat, beruntungnya Lakia muncul dan hal itu membuat Shoma terkejut. Ternyata sebelumnya Sachika nekat masuk ke dunia granut melalui pintu yang ia temukan sebelumnya, hingga akhirnya menemukan Lakia. Karena Kamen Rider V-Brem sudah ada di sana, maka pertarungan di antara mereka pun seimbang. Ketika pertarungan terjadi, Sawamura diam-diam membawa Lisel ke sebuah ruangan untuk dieksekusi. Ketika pria psikopat itu akan memotong Lisel, beruntungnya Hanto muncul di sana menggagalkan aksinya. Terungkap ternyata sebelumnya Hanto berubah pikiran dan menolak untuk dioperasi. Sebab saat itu ia merasa harus menyelamatkan seseorang meski harus membuatnya bertaruh nyawa. Karena menurut Hanto itu adalah caranya bertarung. Setelah Lisel diselamatkan, Hanto lantas menitipkannya pada Dr. Kato, sementara ia sendiri lantas henshin ke wujud Kamen Rider Valen dan memulai pertarungan dengan Izik. Melihat ketiga rider itu, Izik yang murka mengubah rencananya dari menghabisi Lisel menjadi menghancurkan dunia itu. Dan ketika ia menghancurkan bangunan itu, di sana Sawamura pun tewas seketika. Sementara Lakia sempat terluka, namun ia berhasil keluar dibantu oleh kedua rekannya sesama rider. Sementara setelah keluar, Hanto dan Shoma melanjutkan pertarungan mereka. Akan tetapi di sana lagi-lagi penyakit Hanto kumat dan membuatnya dikalahkan. Sontak hal itu membuat Dr. Kato kesal karena Hanto tak mau mendengar nasihatnya. Walau tak berdaya, Hanto masih belum menyerah. Di saat yang sama, Gochizo Chokorapa datang dan meminta Hanto untuk segera menggunakannya. Dengan Gochizo itu, akhirnya ia henshin ke wujud Kamen Rider Valen Guilty Parfait Form dan melanjutkan pertarungan sambil menahan rasa sakitnya. Di tempat berbeda, Guguna marah pada Shoma, sebab karena mereka Sawamura yang susah payah ia temukan, akhirnya tewas dan tak bisa mewujudkan ambisinya menciptakan Dark Snake. Namun Shoma yang tak mau ambil pusing dengan ucapannya, lantas mengerahkan serangan pamungkas hingga monster itu pun berhasil dihabisi. Sebab bagaimanapun prioritas utama Shoma ialah melindungi manusia dan menghabisi Granuk yang masih ingin menggunakan Dark Snake. Di tempat sebelumnya, pertarungan Valen dan Izik masih berlangsung sengit. Walau Izik cukup kuat, namun Hanto bisa mengimbangi kekuatannya bahkan mampu membuatnya terpojok. Dan ketika Izik mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan dunia itu, Valen dengan cepat melancarkan Rider Kick yang akhirnya membuat monster itu berhasil ia kalahkan.
Usai pertarungan, Lisel akhirnya membebaskan teman-temannya yang sempat dijadikan hitopres, lalu berpamitan dengan mereka. Ternyata Lisel diantar oleh Lakia pulang ke dunia Granut. Sebagai gantinya mereka akan menjaga gerbang itu agar tak ada manusia yang masuk ke sana. Sebelum berpisah, Lisel pun berterima kasih pada Sachika yang tak pernah menyerah membantunya. Karena itu suatu saat Lisel ingin menemuinya lagi. Meski begitu, Lisel mengaku masih marah dan tak mau memaafkan ketiga Granut Hunter yang telah menghabisi ayahnya. Namun di kasus kali ini, ia terpaksa berterima kasih atas bantuan mereka. Keesokan harinya, Hanto kembali ke klinik Dr. Kato dan terkejut saat mengetahui bahwa dirinya tak perlu menjalani operasi sebelumnya. Sebab sejak Hanto menggunakan Gochizo Chokorapa, tubuhnya mulai bisa beradaptasi meski semua itu masih perlu diteliti lebih lanjut. Selain itu, untuk sementara waktu, Hanto juga harus mengonsumsi obat rutin darinya agar lebih baik. Namun pengangkatan organ Granut di tubuhnya masih menjadi solusi terbaik untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan sayangnya, di sana Hanto telah yakin bahwa ia tak ingin mengangkat organ tersebut, sebab ia tak ingin kehilangan kemampuan bertarung demi menyelamatkan banyak orang. Sebab ia merasa itulah jalan hidup yang ia pilih. Dan di sini movie pun selesai. Demikianlah alur cerita movie Kamen Rider Gabu kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.